إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita kenikmatan iman, yang dengan iman kita tergerak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan. Dengan kesehatan itu kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Karena orang yang sakit tidak mungkin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan. Dengan kesempatan ini kita bisa meraih fadilah-fadilah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan atas amalan-amalan yang dikerjakan di permukaan bumi ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nikmat yang sangat besar dan sangat agung. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala yang berupa nida'u salatil Jum'ah. Kita akan melaksanakan 2 rakaat Jumat yang didahului dengan 2 khutbah Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmatnya kepada kita semua lantaran kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, dan mudah-mudahan Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada kehidupan, pasti di sana ada yang namanya kezaliman. Selama ada kehidupan, pasti di sana ada kezaliman. Kita hidup di dunia sampai saat ini, maka kita rasakan kezaliman-kezaliman di mana-mana. Bahkan manusia hidup tidak akan lepas dari berbuat zalim atau dizalimi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jangan dipahami bahwasanya kezaliman itu hanya karena kita memukul orang. Jangan dipahami kezaliman itu hanya karena ketika kita mengambil barang orang. Bahkan semua maksiat adalah kezaliman. Kezaliman adalah ruhud dunubi. Kezaliman itu adalah ruhnya perbuatan dosa. Karena hakikatnya terjadinya dosa itu kalau ada melampaui batas kepada hak. Melampaui batas kepada hak bisa jadi
berlebihan atau mengurangi. Melampaui batas pada hak bisa jadi berlebihan atau mengurangi. Ketika berlebihan atas satu hak, maka itu bisa jadi akan terjadi kedzaliman. Seperti seorang berlebihan kepada orang soleh, maka akan melahirkan sebuah kedzaliman besar, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengurangi hak adalah sebuah kedzaliman. Oleh karena itu tidak ada dosa kecuali di situ didasari sebuah kedzaliman. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Melampaui batas pada hak itu terbagi menjadi tiga, yaitu pada haknya Allah Subhanahu wa taala, pada hak sesama, dan pada hak diri sendiri. Oleh karena itu para ulama membagi kedzaliman ada tiga. Dzulmul 'abdi li rabbih, kedzaliman hamba kepada Rabbnya dengan melakukan perbuatan kesyirikan atau perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dzulmul 'abdi li ghairihi, yaitu kedzaliman seorang hamba kepada sesamanya, kepada yang lainnya, kepada manusia yang lain. Kemudian juga kedzaliman hamba kepada dirinya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kalau kita perhatikan beberapa ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, cerita umat-umat yang telah berlalu, maka kita akan bisa mengambil manfaat dan mengambil ibrah betapa besar bahaya daripada kedzaliman. Betapa besar bahaya daripada kedzaliman. Kita lihat sejarah masa lalu. Sejarah umat-umat di masa lalu, yaitu umat kaum Ad, kaum Samud, Lut, dan yang lain sebagainya. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kedzaliman yang mereka lakukan. Bukan karena yang lain, karena kedzaliman, dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian juga kita perhatikan juga hadis Nabi SAW, maka di sana menunjukkan bahwasannya akibat daripada kedzaliman itu adalah sangat besar. Di antaranya sabda Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi SAW, takutlah kalian terhadap kedzaliman. Takutlah kalian kepada kedzaliman takutlah kalian kepada doanya orang yang dizalimi, karena doa yang dizalimi, orang yang dizalimi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada penghalang. Kemudian yang kita perhatikan lagi hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, bertanya kepada sahabatnya, manil muflis, manil muflis, siapa wahai sahabat, manil muflis, atadruna manil muflis, wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata Nabi kata sahabat radhiyallahu taala anhum, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut itu, wahai Nabi SAW, orang yang enggak pernah punya uang dan tidak pernah punya kesenangan. Nabi SAW tidak menyalahkan pemahaman sahabat, akan tetapi Nabi SAW lebih memberikan pemahaman kebangkrutan yang hakiki. Nabi SAW mengatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai sahabatku, wahai umatku, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu orang yang datang
dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hada, tapi di samping itu dia datang juga membawa dosa yang banyak sekali. Dia pernah syatama hada, mencela orang. Wa qadhafa hada, pernah menuduh orang. Wa akala mala hada, pernah makan hartanya orang. Wa safaka dama hada, dan pernah mengalirkan darah orang. Wa daraba hada, pernah memukul orang. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Kemudian orang-orang yang didolimi tadi diberikan kebaikan yang dia bawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala-pahala kebaikan yang dia bawa sampai akhirnya habis. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sehingga ketika sudah habis kebaikan-kebaikan pahala yang dia bawa, qabla ayyuqda alaihi, sebelum diputusi, ukhidha min khotoyahu, maka orang yang didolimi tadi kesalahan-kesalahannya diambil, wa turika alaihi, kemudian diberikan kepadanya, summa turika finnar, kemudian orang tersebut dijebloskan ke dalam neraka. Inilah jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bahaya daripada kezaliman. Ketika orang itu berbuat zalim, maka kebaikan-kebaikan yang dia bawa akan habis, tidak akan ada faedahnya amal dia. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman itu membawa kegelapan di hari kiamat. Kedzaliman itu membawa kegelapan di hari kiamat. Para ulama menjelaskan, di sini adalah dzulumatun hissiyah wa dzulumatun ma'nawiyah. Di hari kiamat, orang-orang yang zalim, yang berbuat zalim, maka dia tidak akan bisa melihat. Dia tidak akan bisa melihat karena adanya kegelapan akibat kezalimannya. Itu dzulumatun hissiyah. Dan juga dzulumatun ma'nawiyah. Orang-orang yang berbuat zalim akan menerima ganjarannya di hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kezaliman juga bisa menghilangkan nikmat. Bisa menghilangkan nikmat. Kita ketahui dalam cerita Al-Quran ada desa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang begitu melimpah, akhirnya diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kezaliman yang mereka lakukan. Tidak hanya nikmat itu hilang, akan tetapi diganti dengan nikmah, diganti dengan siksaan, diganti dengan penderitaan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian perlu kita pahami juga bahwasannya kezaliman itu bisa mengakibatkan hal-hal jelek menimpa diri kita di dunia, atau menimpa keluarga kita, atau menimpa harta benda kita. Oleh karena itu dahulu orang-orang salaf ketika ada ternaknya saja yang agak bangkang, mereka introspeksi diri, mereka melihat kepada diri mereka, kezaliman apa yang sedang kulakukan, maksiat apa yang sedang kulakukan sehingga ternakku sampai sebegini rupa. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita patut introspeksi diri atas kesehatan diri kita. Apabila ada sakit yang menimpa, maka kezaliman apa yang sedang kita lakukan? Apabila ada kehilangan harta, kezaliman apa yang sedang kita lakukan? Apabila ada pembangkangan dari istri dan anak, maka kezaliman
apa yang kita lakukan, meskipun tidak memastikan bahwa itu adalah hasil daripada kedzaliman kita, tapi bisa jadi itu adalah hasil daripada kedzaliman kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui dan mestinya masih banyak lagi awaqibud dzulmi, yaitu akibat-akibat kedzaliman, maka hendaknya kita menjaga diri kita jangan sampai kita berbuat zalim. Apakah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah zalim kepada sesama kita, ataukah kedzaliman kepada diri kita? Hendaknya kita berhati-hati di dalam hidup, jangan sampai muncul dari diri kita kedzaliman-kedzaliman yang akibatnya tentu saja kita tidak akan bisa menerimanya nanti di akhirat. Dan kaum muslimin rahimakumullah, dengan apa kita bisa menghindarkan diri dari kedzaliman? Dengan apa kita bisa menghindarkan diri dari kedzaliman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini di saat kedzaliman begitu meluas, di saat kedzaliman begitu besar. Pembunuhan, penyembahan kepada berhala, tidak menghargai wanita, menelantarkan anak, minum-minuman khamr, dan kedzaliman-kedzaliman yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala bekali Nabi Muhammad SAW untuk ini semua dua hal. Maka dengan dua hal inilah mungkin kita bisa menghindarkan diri dari kedzaliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah Allah zat yang mengutus rasulnya dengan membekali dua hal. Arsala rasulahu bil huda, pertama dibekali dengan al huda, yang kedua dinil haq, yaitu al huda yang dimaksud adalah al ilmun nafi, sebagaimana dijelaskan para ulama. Al huda adalah al ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal soleh. Dengan ilmu maka kita bisa mengetahui segala bentuk kedzaliman dan apa saja akibat daripada kedzaliman, sehingga akan melahirkan amal yang soleh. Dengan ilmu yang bermanfaat maka seorang akan bisa mengetahui mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Kedzaliman apa yang seharusnya ditinggalkan. Tanpa ilmu mustahil orang tersebut terbebas dari kedzaliman.
Bukankah kesyirikan itu muncul akibat daripada kejahilan terhadap tauhid? Bukankah kemaksiatan itu muncul akibat daripada kejahilan terhadap ketaatan? Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bekal untuk menghindarkan diri dari kedzaliman adalah al-ilmun nafi', ilmu yang melahirkan amal, bukan ilmu yang sekedar hafalan. Karena bisa jadi orang menghafal berbagai macam dalil, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itu, di sana ada ungkapan, laisal ilmu bikasratir riwayat, walakinnal ilma wal khasyah. Ilmu itu bukan karena menghafal banyak riwayat, akan tetapi ilmu itu adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan amal. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, pertama yang bisa menghindarkan diri kita dari kedzaliman adalah al-ilmun nafi'. Kemudian yang kedua adalah ad-dinul haq, agama yang hak. Para ulama menjelaskan yaitu al-amalus sholih. Maka dalam hidup ini, supaya kita terhindar dari berbagai macam kedzaliman yang akibatnya kita gak bisa menanggungnya lagi, adalah kita sibukkan diri kita dengan mempelajari ilmu, berusaha mengamalkan ilmu, dan kita sibukkan diri kita dengan amal-amal soleh. Fa insyaallah ta'ala, dengan itu kita akan terbebas dari kedzaliman. Ada satu hal terakhir yang ingin kami sampaikan. Sekalipun kita sudah mengetahui ini semua, mungkin saja kedzaliman akan muncul dari diri kita. Karena kita ini adalah manusia yang tidak akan lepas dari kesalahan, yang tidak akan lepas dari khilaf. Ada setan yang mengganggu, ada an-nafsul ammarati bisu', ada hawa nafsu kita. Maka bisa jadi sekalipun kita sudah mengetahui itu semua, akan muncul dari diri kita kedzaliman. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada kedzaliman yang sedang kita lakukan, segeralah kita menyadarinya. Segeralah kita menyadarinya dan menyelesaikannya sebelum tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham, sebelum tidak ada manfaatnya lagi harta benda dan kedudukan. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man kanat indahu matlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu." Siapa yang masih punya kedzaliman, yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya dalam kehormatannya, pernah mencelanya, pernah menjelek-jelekannya, atau sehingga orang tersebut di hadapan masyarakat tidak punya martabat, au syai'in, atau yang lainnya, apakah itu pada hartanya, apakah itu pada darahnya, pernah menyakitinya, memukulnya, falyatahallalhu, maka hendaklah minta halalnya, hendaklah menyelesaikannya dengan dia. Al-yaum falyatahallalhu al-yaum. Rasulullah SAW mengatakan hendaklah menyelesaikan dengan dia sekarang juga, hari ini, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun salihun, yang pada waktu itu
yang ada hanyalah amal soleh untuk menembus dosa. Kalau dia punya amal soleh, maka ukhida minhu biqadri madlamatihi, akan diambil amalnya tersebut sebatas kezaliman yang pernah dia lakukan. Fa illam takun lahu hasanatun, tapi kalau enggak mempunyai kebaikan, ukhida min sayyiati sahibihi, teman yang pernah dia dolimi, diambilkan kesalahan darinya, dan fakurihat alaihi, diberikan kepadanya. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita menyadari hal itu, dan ketika kita menyadari bahwa kita telah berbuat dolim kepada saudara kita, hendaknya kita menyelesaikannya sebelum lisan ini tidak bisa bicara, sebelum mata sudah tidak bisa melihat, sebelum kita tidak bisa apa-apa. Maka selesaikanlah kedoliman itu. Dan melewati mimbar Jumat ini, maka secara pribadi saya mengatakan, barangkali ada kedoliman ana yang pernah saya lakukan kepada antum semua, maka di hari ini melewati mimbar Jumat ini, saya mohon maaf kepada antum semua. Dan apabila tidak bisa dimaafkan, hendaklah diselesaikan. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk bisa menghindarkan diri dari kedoliman-kedoliman. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditunjukkan jalan kebenaran itu benar di hadapan kita dan kita bisa melakukannya. Dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kejelekan itu jelek di hadapan kita dan kita bisa menghindarinya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, faya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.